jadi dan layak kita gunakan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya tentu saja. Para jamaah, pada kesempatan pagi ini saya diminta untuk sharing, menyampaikan materi tentang dimensi spiritual ibadah haji. Ibadah haji tahun ini seperti kita tahu bersama adalah ibadah yang benar-benar dirindukan. Ada di antara kita jamaah yang berangkat ya? Ada ya. Kita doakan dengan doa Allahumma ja'alhu hajjan mabrura wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura. Mudah-mudahan haji saudara-saudara kita yang hari ini, tahun ini dipanggil oleh Allah sebagai tamu-tamu Allah, mudah-mudahan hajinya diterima oleh Allah, sa'inya juga diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan perniagaan yang dilakukan oleh saudara-saudara kita mudah-mudahan dipandang oleh Allah sebagai perniagaan yang tidak pernah merugi. Karena itu nggak ada cerita orang yang haji lalu kemudian pulang jatuh miskin, nggak ada ceritanya Bapak Ibu ya, nggak ada ceritanya. Karena itu kita nggak boleh hitung-hitungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Termasuk kalau Bapak Ibu kita semua diberikan rezeki oleh Allah, lalu kemudian kalau hitung-hitungan untuk bangun masjid ini misalnya, maka kita nggak boleh ada hitung-hitungan itu. Karena kalau kita hitung-hitungan itu ya nanti Allah juga akan perhitungan dengan kita semua. Kalau kita masjid tidak mau berjuang di jalan Allah, maka jangan salahkan Allah kalau Allah itu juga masjid dengan kita ya. Nah, hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 tahun 2020-2021 karena kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan karena kondisi pandemi kita off ya, tidak mengirimkan jamaah ke tanah suci untuk beribadah haji selama 2 tahun itu. Tidak ada. Jadi haji selama 2 tahun itu hanya dilakukan secara terbatas. Hanya berlaku bagi mereka yang penduduk asli dan ekspatriat yang bermukim di tanah suci boleh melaksanakan ibadah haji. Karena itu jumlahnya tidak banyak di 2020-2021. Jumlahnya hanya ribuan, mungkin 1000 lebih sedikit. Padahal biasanya jamaah haji setiap tahun sebelum pandemi itu jumlahnya bisa lebih dari 4 juta orang plus petugasnya. Jamaah haji dari kita saja jumlahnya 2019 itu ingat saya 218.000 sekian jumlahnya. Luar biasa banyak, 218.000 sekian. Dan karena rumus penentuan jamaah haji itu kan setiap 1 juta penduduk muslim, setiap 1 juta penduduk itu satu rumusnya yang disepakati ya negara-negara Islam itu. Jadi kalau jumlah penduduk kita itu 200 berapa? 60 juta ya, kurang lebih 218.000 orang itu yang diberangkatkan, dihitung dari jumlah penduduk muslim. Nah, muslim kita itu adalah 87%. Karena itu hampir bisa dipastikan bahwa jumlah jamaah haji kita itu ya terbesar, terbanyak di dunia. Karena jumlah penduduk muslim kita terbanyak tadi itu. Makbul, doa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asal doanya tidak seperti Rara yang di Mandalika itu ya. Doa taala apa itu? Tanah hujan yang sangat terkenal itu. Nah, karena tamu-tamu Allah, maka yang
Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat Ka'bah Baitullah itu kan rumahnya menghadap kemana saja ya? Iya betul ya, menghadap ke utara, ke selatan, ke barat, ke timur. Itu artinya Allah sebagai tuan rumah itu siap menerima siapapun yang datang dari mana saja, asalkan niatnya itu untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu di Al-Quran Bapak Ibu kita diperintahkan ketika mau berhaji itu niatnya itu satu, memenuhi panggilan Allah. Dan Allah memerintahkan wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Kata Allah, sebelum kita berhaji itu maka menata niat itu jadi penting. Karena itu perintah Nabi itu wa tazawwadu, dan carilah bekal dengan bekal-bekal terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa, dan maka sesungguhnya bekal yang terbaik itu adalah bertakwa kepada Allah, semata-mata memenuhi panggilan Allah. Karena kita memiliki kemampuan istita'ah dalam bahasa Al-Qur'an ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Man istata'a itu artinya orang yang punya kemampuan. Bahkan di penghujung ayat itu ditegaskan Allah, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang sudah memiliki kemampuan tapi mengingkari lalu tidak mau berhaji, maka Allah mengatakan fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah itu maha kaya, enggak butuh pada kamu sekalian. Allah mengatakan enggak butuh dari apapun yang ada di alam semesta ini, karena Allah maha kaya. Dan untuk pesan tadi itu ya, kita jangan sampai hitung-hitungan dengan Allah itu sampai jelimet sekali gitu saja ya. Karena kalau kita hitung-hitungan dengan Allah, maka Allah juga akan perhitungan dengan kita semua. Nah, mengapa para jamaah bekal itu harus ditata, niat harus ditata? Saya ingin mengulang sedikit yang pernah saya sampaikan di khutbah Jumat kira-kira sebulan yang lalu ya. Ada buku bagus Bapak Ibu, tulisan Dr. Ali Syariati. Judulnya memang dalam bahasa Inggris aslinya The Pilgrimage, itu judulnya. Terus diterjemahkan dalam bahasa Arab dengan judul Al-Hajj. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia judulnya Haji. Jadi Bapak Ibu kalau di kasihnya ada toko buku ya? Ada ya Pak? Itu bagus kalau ada e-booknya bagus juga itu. Judulnya Haji, bagus sekali ulasannya. Jadi kata Al-Syarati, haji itu seperti sebuah pertunjukan, sebuah permainan yang kalau orang gagal memahami permainan ibadah haji itu, maka ia nggak akan dapat apa-apa. Tapi kalau ia sukses memahami permainan dalam seluruh proses ibadah haji itu, maka ia akan mendapatkan makna pengalaman spiritual, pengalaman rohani yang luar biasa. Sehingga tidak jarang kita yang berangkat ke tanah suci itu kemudian sampai di sana kita merasa sangat khusyuk, sangat syahdu, bahkan setiap saat kita bisa menitikkan air mata sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala.